Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam Bapak. Iya, perkenalkan saya Rio Saputra ya. Apa kabar semuanya, Pak Ibu, teman-teman? Alhamdulillah baik Pak. Ya, saya belum kenalan ya. Saya Rio Saputra dari dosen magang Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang saat ini sedang magang di Universitas Negeri Malang. Halo, Assalamualaikum. Iya Bapak, waalaikumsalam. Ya, kirain nggak ada orang. Oke. Ini sesi selanjutnya apa ya? Masih presentasi atau pemaparan materi dulu? Tadi kata Ibu Aziza dilanjut ke presentasi kelompok selanjutnya Pak. Oh, sudah selesai presentasinya? Ini menuju ke kelompok selanjutnya. Oh, ya. Baik. Ya, dilanjut dulu ya, nanti saya sambil nyimak. Baik Bapak, terima kasih. Jadi untuk kelompoknya Dian dipersilahkan untuk presentasi. Mohon maaf Pak, sepertinya teman saya ada itu trouble dari jaringannya, Nggak jadi apa. agak sedikit lama. Atau, oke, iya boleh. Ada berapa kelompok yang presentasi hari ini? Saya kurang tahu ya Pak, soalnya tadi emang diacak untuk presentasinya. Ya. Atau kita materi dulu ya, pembekalan ya. Boleh Pak, silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bahagia sekali bisa bertemu dengan teman-teman semuanya. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Merupakan sebuah kebahagiaan bisa membersamai teman-teman semuanya. Pada sesi kali ini, sesi kita pertemuan ke-11 ya, tentang melakukan penyuntingan hasil karya ilmiah. Benar ya teman-teman? Jadi, ya, sebenarnya capaian pembelajarannya nanti mahasiswa kan saling mengkoreksi ya, menganalisis kekurangan informasi yang diberikan teman-teman. Ada beberapa PPT yang disampaikan. Assalamualaikum Bu Aziza. Ya, Bu Aziza dulu deh, Bu Aziza. Tadi saya baru nyapa teman-teman. Suaranya belum keluar, Bu. Ya, Assalamualaikum Pak Rio. Waalaikumsalam, baru ketemu. Sudah tadi sudah sekilas saya perkenalkan, anak-anak sudah siap tadi memandu katanya tadi begitu. Iya, alhamdulillah. Iya. Ya, monggo dilanjut, silakan. Iya, Kak turun Bu. Iya, teman-teman. Bentar Ibu. Nah, ini baru kelihatan nih Bu Lailanya. Ya, jadi ini materi yang di-share. Saya menyambung ya dari Bu Aziza tuh. Kelihatan materinya, teman-teman? Terlihat, Pak. Oke ya. Materinya tentang penyuntingan isi, teknik, dan format. Teman-teman, sebelum ini saya close-kan lagi.
Jadi ada yang pengalaman ikut PKM nggak di sini? Ini semester berapa ya, Bu? Laila semester 3 ini teman-teman semua semester 3 ya lah ya. Oh, semester 3 ya. Ada yang sudah pernah pengalaman ikut PKM nggak di sini? Program kreativitas mahasiswa. Semester 1 kemarin kan diwajibkan juga toh buat. Sudah ada Oh, yang iya, pernah ya. bergabung atau belum? Oh, semuanya udah punya pengalaman ya ikut PKM ya? Saya sudah, Bapak. Ada yang didanai? Alhamdulillah. Ada yang sudah didanai? Iya. Belum. Oke, nggak apa-apa. Oh iya, alhamdulillah nggak apa. Jadi teman-teman, pengalaman ikut PKM kemarin ada temuan yang menarik. Ini ada hubungannya dengan materi kita hari ini. Ternyata hampir 80% ya, kurang lebih ya. 69% lah, hampir 70% itu proposalnya ditolak karena tidak sesuai format. Ini ada hubungannya sama materi kita hari ini. Jadi teman-teman sekalian, ketika menulis, apalagi proposal PKM, nanti menulis artikel, menulis jurnal, itu kita harus tahu format aturan yang ditentukan oleh tempat kita mempublish tulisan tersebut. Jadi ini makanya ini pengantar menarik. Jadi hampir 70%. Jadi ada yang pakai cover, ada yang jenis fontnya, ukuran hurufnya, ya, dan sebagainya. Jadi format ini menentukan sekali kelayakan suatu karya tulis atau proposal atau tulisan itu diterima atau ditolak. Baiklah, sebentar saya ini kan lagi. Nah, kita bahas sedikit tentang penyuntingan, isi, teknik, dan format. Teman-teman, alhamdulillah mudah-mudahan di sini semuanya sudah menulis ya. Tinggal penyuntingan itu apa? Kenapa kita harus melakukan penyuntingan? Ya, secara umum penyuntingan itu merupakan aktivitas yang melengkapi proses menulis. Penyuntingan dapat dilakukan dengan memperhatikan berbagai hal, struktur kalimat, diksi, pilihan kata, maupun ejaan. Jadi, secara umum teman-teman, ada yang kenal Bobby Dovoter nggak di sini? Pernah baca buku Bobby Dovoter nggak? Halo teman-teman? Belum pernah, Pak. Belum ya? Buku Bobby Dovoter itu ada hal yang menarik kata dia. Kalau ketika menulis itu kita pakai dua topi. Ya. Pakai topi. Pertama topi kreatif, kedua topi kritis. Ketika topik kreatif itu artinya kita berkreativitas. Jadi tuliskan saja ide-ide, gagasan kita ke dalam sebuah tulisan, mengalir seperti itu. Kemudian di endingnya baru pakai topik kritis. Nah, yang kita lakukan hari ini, kita melakukan pakai topik kritis. Kita melakukan penyuntingan, mengecek ejaannya. Yang awal-awalnya kita tidak memperhatikan. Yang penting idenya, gagasan kita mengalir saja. Kebanyakan tulisan yang tidak sampai selesai itu pertama gara-gara idenya tidak muncul. Ya. Ada yang pernah mengalami kesulitan ide? Banyak ya. Gara-gara atau tulisannya nggak selesai-selesai. Itu biasanya gara-gara kita menulis sambil mengedit. Ya, menulis sambil menyunting. Itu kadang membutuhkan waktu yang lama. Nah, makanya proses ini di pertemuan ke-11 ya. Alhamdulillah di pertemuan 11 ini kita membahas tentang penyuntingan. Nah, penyuntingan ini artinya kita ketika tulisan tadi sudah jadi, baru kita cek bagaimana struktur kalimatnya, diksinya sudah tepat atau belum, atau ejaannya. Dan syarat penyuntingan, teman-teman, ini semuanya syarat penyuntingan. Bisa jadi ya, saya nggak tahu, teman-teman mudah-mudahan nanti ada yang berprofesi sebagai penyunting, nanti ada editor atau ada yang menjadi penulis. Ada yang di sini yang mau jadi penulis? Teman-teman? Halo teman-teman, ada yang mau profesi yang jadi penulis di sini? Suaranya nggak muncul ya, Mbak Lala ya? Iya Pak. Ada yang sudah menulis buku di sini? Ini dari prodi macam-macam, dari prodi apa saja anak-anak di sini? Oh, gabung-gabung ya? Ada fisika, ada DKV. Oh, iya, karena mata bahasa Indonesia itu mata kuliah universitas, Oh, jadi digabung ya, Bu?
Iya, di Gabungan. setiap prodi itu sebetulnya mengeluarkan mata kuliah tersendiri, tetapi mereka bisa ambil itu lintas. Oh, Masya Allah. Ini bagus sekali. Saya masih ingat program waktu materi magang kayaknya ya. Jadi ini salah satu cara untuk mengakrabkan mahasiswa ya, Bu. Jadi digabung satu kelas untuk mata Iya, kuliah. namanya mata kuliah universiter. Ya, Sebetulnya ya. kalau dulu di forum rektor, bahkan ke forum rektor di Jawa Timur itu sudah sepakat, malah boleh ini ambilnya itu lintas perguruan tinggi itu boleh. Masya Allah. Administrasinya yang masih belum, mungkin belum mendukung gitu ya, harus ada apa? Harus sedikit ada upaya gitu kan untuk. Iya. Itu ada gedung khusus ya Bu di UM yang menampung bergabungnya itu ya. Saya kemarin kalau nggak salah. Iya, ada ya, namanya kok ada namanya di Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Pendidikan LP3 itu ada salah satunya adalah koordinator mata kuliah bermacam-macam, ada mata kuliah pengembang kepribadian itu yang bahasa Indonesia, kemudian PPKN, agama itu ada pengelola tersendiri. Ya, Jadi pusat pengembangan mata kuliah universitas atau apa namanya. Ada tim Prof Lia ya. Iya. Lia. Iya. Oke. Ya teman-teman. Setara Prof Lia, Pak Husyairi tepatnya kalau nggak salah. Oh, Pak. Iya. Belum ngisi beliau kayaknya, belum pernah ngisi kemarin. Belum sempat ngisi. Iya, saya lanjutkan Ibu sedikit. Ya. Jadi teman-teman sekalian, jadi syarat mengedit tadi ya minimal kita ada beberapa kompetensi atau beberapa hal yang harus kita kuasai. Ya. Tentang menguasai ejaan, kemudian menguasai tata bahasa, memahami kamus. Di sini di HP-nya sudah punya kamus ya, bisa diinstal itu. Kamus KBBI bisa diinstal. Di Play Store bisa dicari. Kemudian memiliki kepekaan bahasa, ya, karena bahasa itu bisa menentukan makna ya, ada rasanya yang dimunculkan. Memiliki pengetahuan yang luas, karena kita harus menyunting suatu hal, dan ketelitian ya, memiliki ketelitian, kemudian memiliki kepekaan terhadap sara dan pornografi, kemudian memiliki keluasan, memiliki penguasaan di bidang tertentu, ya, karena yang kita sunting kadang-kadang kan skup ilmunya luas, jadi kita bisa menguasai di bidang tertentu. Kadang-kadang kita tidak menguasai di berbagai bidang, tapi kita ahli di bidang tertentu. Menguasai bahasa asing, memahami kode etik, penulisan naskah. Ini beberapa syaratnya. Item-itemnya atau tahap penyuntingannya secara umum dibagi menjadi 3 ini, pra penyuntingan, kemudian penyuntingannya, dan pasca penyuntingan. Jadi apa yang sebelum penyuntingannya harus saya lakukan, kemudian proses penyuntingannya, dan pasca penyuntingan. Ini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyuntingan, teman-teman sekalian. Itu penyuntingan isinya. Ada isinya, kemudian yang kedua formatnya, yang ketiga hal-hal yang teknis, penyuntingan teknis. Nah, kembali tadi ketika saya berbicara PKM tadi, ternyata sederhana teman-teman. Jadi juri-juri itu, kemarin kami baru mengadakan kegiatan pembekalan PKM itu, ternyata kalau formatnya tidak sesuai saja, itu langsung ditolak, di-reject. Ukuran huruf misalkan, kemudian posisi tempat nomornya ya. Kalau di daftar isi itu biasanya di posisinya di mana? Halaman daftar isi. Itu di mana seperti itu. Itu terkait tentang format-format yang harus disesuaikan. Nah, ini hal-hal yang perlu diperhatikan. Isi itu, penyuntingan isi apa saja teman-teman sekalian. Kalau isi, karena dia berkaitan dengan isi, artinya yang pertama dicek itu kesesuaian judul dengan isi karya ilmiah. Emang ada judulnya apa, karya isinya apa? Pernah nggak melihat judulnya apa, kemudian isinya itu berbeda dibandingkan judulnya? Ini harus dicek juga ya. Kadang-kadang karena judul itu menggambarkan secara umum isi karya ilmiah. Dan teori-teori yang digunakan, arah-arahnya sudah kelihatan dari judul. Makanya idealnya kalau penyuntingan isi ini kita harus cek judulnya harus sesuai dengan isi karya ilmiah. Kedua, tentang kejelasan pemaparan rumusan masalah atau fokus penelitian. Biasanya pemaparan rumusan masalah di mana posisinya, teman-teman? Pemaparan rumusan masalah biasanya di mana? Ayo. Awal, Pak, dahuluan. Di awal, ya.
kapan kita mengutarakan atau mengungkapkan permasalahannya? Di bab 2 Pak, bagian penggambaran. Iya, tahap 2 penggambaran. Artinya kita menjelaskan ada gap ya, ada jurang pemisah antara idealitas sama realitasnya apa. Kemudian kita mengungkapkan masalah-masalah baru dan itu yang akan dipecahkan dalam sebuah karya tulisan. Itu menjadi penting karena itu menjadi sub pokok bahasan atau sub penelitiannya yang harus dibahas. Ini tentang pemaparan tentang masalah. Bentar. Saya keluarkan masuk biar nggak ini ya. Oke. Kemudian kelengkapan pembahasan masalah sesuai pemaparan pendahuluan. Jadi pembahasan masalahnya sesuai dengan pemaparan pendahuluan harus sesuai ya. Dan kesesuaian teori yang keempat yang digunakan dengan bahasan. Jadi teori ini digunakan sebagai pisau analisis ketika kita membahas masalah. Jadi teorinya harus sesuai, relevan dengan masalahnya apa tadi, pembahasannya apa. Selanjutnya teman-teman sekalian, kesesuaian data atau fakta dengan konteks bahasan. Ya, jadi harus sesuai data yang digunakan, fakta-fakta yang digunakan itu dengan konteks bahasanya seperti apa. Dan kepaduan kalimat-kalimat yang membangun paragraf. Kepaduan itu apa teman-teman semuanya? Kepaduan itu apa artinya? Ada yang tahu? Kepaduan itu contohnya seperti apa? Dapat saling berhubungan, Pak. Ya, ada yang bisa ngasih contoh gimana? Dari satu kalimat ke kalimat yang lain ya. Contohnya gimana? Dalam paragraf, anak-anak. Ya, dalam paragraf. Jadi di paragraf itu kan ada terdiri dari kalimat-kalimat ya. Kalimat satu ke kalimat yang kedua, kalimat ketiga, kalimat keempat itu berhubungan. Ya, berhubungan. Jadi jangan sampai ada lebih dari 3 ide pokok, paling tidak 1 ide pokok kemudian berhubungan. Tentang membahas misalkan tentang pendidikan di era pandemi, selanjutnya dibahas juga tentang pendidikan di era pandemi. Kepaduan itu artinya keterhubungan ya, ini terkait dengan konsep berpikir. Itu kepaduan, jadi isinya harus dicek. Jadi kalau dalam satu paragraf itu ada kepaduan, ya, kalimat-kalimatnya membangun sebuah paragraf. Jadi kalau secara umum, jadi paragraf 1 dengan paragraf kedua juga harus berhubungan sampai ke paragraf yang terakhir. Itu kepaduan. Kohesi dan koherensi. Apa kohesi dan koherensi, teman-teman? Kohesi dan koherensi apa? Ada yang tahu kohesi dan koherensi? Kohesi itu kata hubung, kalau koherensi itu keselarasan ya? Ya, kepaduan maknanya ya. Kohesinya ke bentuknya, kalau koherensinya ke maknanya. Ya. Salah satunya dengan kata hubung itu. Iya. Dan ya, itu kan keselarasan bentuk. Kalau perbandingan seperti apa, kalau kesetaraan seperti apa. Jadi kita harus menghubungkan. Itu tadi kata Ibu Aziza tadi. Jadi kalau membandingkan seperti apa kata hubung yang digunakan, kalau setara seperti apa. Ya, itu bisa diberikan. Oke, itu yang terkait isi ya, teman-teman sekalian. Jadi sudah, nah, kalau teknisnya, ini ketepatan penggunaan huruf kapital. Masih banyak beberapa, saya nggak tahu ya temuan di sini, tapi ada beberapa temuan-temuan mahasiswa yang menulis ketika setelah titik hurufnya masih huruf kecil. Ini karena di luar program studi pendidikan bahasa Indonesia mungkin ya. Ada di program studi administrasi negara. Setelah kata titik biasanya masih saya temukan itu Bu. Saya lihat tulisan mahasiswa dia tapi kan pakai digital LMS kan. Kemudian dia menuliskan chat itu kayaknya mungkin dianggap biasa, cuma bagi orang bahasa itu tidak biasa. Setelah titik itu harusnya huruf kapital, cuma dia mesti pakai huruf kecil. Ya, jadi itu teman-teman, kapan penggunaan huruf kapital, kapan penggunaan huruf kecil itu kan harus bisa dicek.
Nah, kemudian setelah huruf kapital, penggunaan ejaan, ya. Kemudian penggunaan tanda baca, ya, komanya kapan, ya, titiknya kapan, titik 2 dan sebagainya. Kemudian ketepatan penulisan kata asing atau kata serapan. Ya. Kata serapan atau kata asing itu penulisan seperti apa? Apakah di italik, di garis miring atau tidak? Nah, itu kan kapan harus kita buat italik, kapan tidak. Dan ketepatan penggunaan kata baku, ya, atau tidak baku. Ini juga harus dicek juga. Nah, kalau formatnya, teman-teman sekalian, itu kelengkapan bagian pendahuluan itu apa saja, isinya apa saja, dan penutupnya seperti apa. Ini formatnya ya, format secara umum. Kalau isi tadi yang di dalamnya, sekarang format secara umum. Kemudian keruntutan penyajian subbagian dalam makalah, urutan-urutannya, dan terakhir ketepatan pemilihan sistematika makalah atau artikel. Nah, itu secara umum. Nah, ini terkait sekali, artinya ketika kita mau mempublish sebuah karya tulis, kita harus memahami format aturannya. Ketika buat buku populer, itu berbeda juga format aturannya ya. Saya punya pengalaman Bu Aziza, ketika nulis buku populer. Buku populer itu kaidahnya agak berbeda dengan buku teks ilmiah, betul. Saya punya pengalaman teman-teman, ketika jadi mahasiswa saya nulis buku judulnya Setiap Orang Berhak Sukses. Ya. Setiap orang berhak sukses, itu berhak sukses. Itu penulisannya kan karena buku ilmiah. Jadi buku ilmiah itu formatnya agak berbeda. Sehingga ketika saya ajukan ke kampus itu banyak rejection, ada banyak penolakan. Nah, ini judul bukunya teman-teman sekalian. Setiap Orang Berhak Sukses. Ini bukunya yang warna biru ini. Setiap Orang Berhak Sukses itu diterbitkan di Gramedia. Itu formatnya berbeda dengan format karya tulis ilmiah. Kalau di karya ilmiah atau di buku teks, dunia kaidah ilmiahnya, itu biasanya lebih detail dia. Mulai dari tadi kayak pilihan katanya, diksinya, tanda bacanya, itu lebih rinci, ya. Lebih banyak aturan-aturan yang mengikat dibandingkan buku-buku populer. Nah, terkait juga dengan diksi ya. Ini fungsi diksi apa teman-teman? Ada yang tahu diksi apa? Ada yang tahu diksi itu apa? Pilihan kata. Pilihan kata. Kenapa diksi ini menjadi penting, teman-teman? Kenapa diksi ini menjadi penting? Ayo. Kenapa diksi itu menjadi penting dalam sebuah penulisan, penyuntingan? Agar gagasannya memberikan efek tertentu kepada pembaca. Ya, betul sekali. Udah ngelotok ini materinya Ibu Lala ini. Ya, karena itu punya makna ya, punya rasa juga. Jadi ini masalah kepekaan ya. Apakah kata tertentu ini lebih tepat dibandingkan kata-kata yang lainnya yang maknanya hampir sama? Ya. Kayak contoh kemarin ada beberapa forum penulisan itu kayak kata-kata bisa. Bisa itu maknanya apa? Bisa apa, teman-teman? Bisa. Bisa itu apa maknanya? Pernah dengar kata bisa? Mampu. Ya, kita milih bisa, dapat, mampu, apalagi. Ya, itu kan hampir-hampir mirip. Yang mana yang dipilih? Kalau konteksnya misalkan seseorang bisa mengerjakan atau melakukan. Bisa itu ada sebagian reviewers atau bagian penyunting itu mengatakan bisa itu kok kayak ular ya, kata dia. Kurang cocok, kata dia. Itu cuma satu kata saja, kosakatanya kata-kata bisa. Ya, jadi cari bahasa yang lain yang mirip, memiliki makna yang mirip atau yang setara. Kalau diganti kata mampu atau dapat gimana? Ya, siswa mampu menceritakan kembali atau siswa bisa menceritakan, sama-sama kata bisa kan? Bisa, mampu, cuman itu punya efeknya berbeda. Makanya ini menjadi
catatan tersendiri. Itu tentang kaidah diksi tadi. Artinya diksi ini harus punya pengetahuan yang luas ya, yang luas, punya makna yang sama. Kemudian setelah memberikan pemilihan dan bentukan kata, penyunting perlu memperhatikan satuan yang lebih luas, yaitu kalimat. Jadi dalam sebuah kalimat itu terdiri dari kata-kata, pembentuknya kan kata-kata. Kata-kata itu punya efek tertentu. Setelah itu baru lebih luas lagi ke kalimat. Nah, kalimat yang dipilih ini kadang-kadang tidak efektif dan terkesan berputar-putar. Pernah baca nggak? Pada bahasanya berputar-putar saja, tidak padu dia. Hal ini yang perlu dicermati oleh penyunting. Nah, penyunting harus peka terhadap kalimat yang ketika dibaca terasa membosankan, tidak efektif, rancu, atau menggunakan konjungsi atau preposisi yang tidak tepat. Itu ya teman-teman, beberapa pemaparan yang bisa saya sampaikan. Silakan jika ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan, ditambahkan Bu Aziza. Mohon maaf ada kesalahan. Silakan adik-adik. Ya. Ya kan adik semuanya. Ya. Karya tulisnya sudah semua selesai ya? Sudah selesai semua ya? Penyunting ya? Proposal PKM-nya sudah selesai atau belum? Halo anak-anak. Halo teman-teman. Sebagian sudah, sebagian ada yang beberapa belum. Saya ingin share pengalaman ya, teman-teman. Sebenarnya kalau kita keterampilan berbahasa itu kan sebenarnya ada 4 ya, berbicara, menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Itu kita bisa jalan-jalan gratis, teman-teman. Saya tanya, ada yang suka jalan-jalan nggak di sini? Ada yang suka jalan-jalan tidak? Suka, Pak. Ya, suka. Jalan-jalannya dibiayain lagi, suka nggak? Suka banget, Pak. Dikasih tiket nginep gratis lagi di hotel, suka nggak? Suka, Pak. Dikasih uang saku, dapat teman baru. Ya. Salah satunya teman-teman semua dengan syaratnya menulis. Ya, menulis. Jadi keterampilan menulis ini, mengedit dan sebagainya ini menjadi keterampilan yang sangat powerful teman-teman semuanya jika ingin bisa keluar, ya, jalan-jalan, mengekspresikan gagasan, ya, dan keluar. Silakan jika ada yang mau ditanyakan, didiskusikan atau ditambahkan boleh teman-teman terkait proses penyuntingan. Ya, silakan teman-teman. Ada di semua kalau ada yang mau didiskusikan ditanyakan. Ada berapa tadi proses penyuntingan? Ada berapa hal? Ada isi, kemudian teknis dan format. Mbak Dela, silakan. Iya, Bapak, kenapa? Ada yang mau ditambahkan, didiskusikan? Oh, belum ada, Bapak. Terima kasih. Mas Parendi ada? Belum ada, Pak. Mas Parendi dari jurusan apa ini? FEB ya? Ekonomi? Iya, ekonomi, Pak. Ekonomi dan bisnis. Maka topiknya tentang apa tulisannya? Tentang alat penyemprot disinfektan, Pak. Tapi yang otomatis. Cari referensinya dari mana? Saya dapatnya dari kayak air purifier punya Xiaomi sama Samsung. Oh, bukan cari referensinya, data-datanya dari mana? Oh, data-datanya dari kayak ada penelitian sebelumnya itu ada, tapi nggak mirip tapi cuma serupa gitu, Pak. Jadi saya kembangkan lagi. Situsnya ngakses di mana? Sumber-sumber referensinya? Kemarin di script atau apa? Ya gitu, Pak. Yang apa? Kayak menghimpun jurnal-jurnal gitu. Jurnalnya di mana? Lupa. Ada sumbernya tapi lupa. Ya.
teman-teman, ini kalau cari sumber jurnal ini semua sebenarnya sudah tahu ya. Bisa cari di Google Scholars ya. Ini udah kelihatan ya. Di Google Cendekia bisa, di Google Scholars bisa. Ya, di Google Scholars bisa. Di Google Scholars bisa. Atau kalau di Google itu coba satu judul tentang apa? Coba satu judul, teman-teman sebutin satu judul. Satu kata kunci, Satu kata kunci, iya. Satu kata kunci tentang judulnya. Halo teman-teman. Ada yang bisa nyebutkan satu kata kunci judul yang ditulis, yang sudah ditulis? Bu, kalian nulis apa lo? Bu Mahmia? Atau Mas Farandi boleh. Judulnya tentang apa? Kenapa? Judulnya tentang apa judulnya? Tentang alat alat disinfektan, Pak. Disinfektan. Alatnya, ya alatnya. Alat. Kenapa alatnya? Ya, saya bahasnya alatnya, Pak. Kenapa? Alat untuk apa, Farandi? Disinfektan, alat untuk apa? apa? Alat penyemprot disinfektannya, Pak. Yang buat untuk apa itu? Iya, buat penyemprot disinfektannya. Agar mudah pencet atau apa, masa begitu? Oh iya, maksudnya disinfektan nyemprot atau apa gitu loh. Banyak kan disinfektan. Basisnya aplikasi, Pak. Jadi dihubungkan lewat Wi-Fi. Oh. Jadi kalau judul lengkapnya apa itu? Coba. Belum ketemu ya. Oke. Jadi teman-teman bisa banyak ya sumber-sumber untuk mencari referensi ya. Nanti bisa di Google kalau misalkan alat disinfektan. Nah ini kan alat disinfektan ini. Nah, ini kan hasilnya banyak ini kalau di Google itu 4.850. Nanti kalau mau dicari di site ac.id lebih singkat lagi deh. Jadi 37.800. Tinggal pakai site.ac.id. Kalau mau lebih ringkas, klik Google Scholar saja. Terus nanti cari di sini alat disinfektan. Nah, ini nanti bisa dicari. Kemudian, nah ini nanti udah muncul nih teman-teman semua. Judul-judulnya ada sekitar 4.230 judul. Yang ada kata-kata disinfektan alat terkait judul kita itu. Kita bisa juga cari nanti di sininya ya tahunnya ya, bisa tahun 2021 misalkan. Berarti referensinya biasanya 5 tahun atau 10 tahun terakhir. Jadi bisa lebih rinci. Kalau yang lainnya juga ya bisa ke Science Direct atau beberapa referensi-referensi yang lainnya. Tinggal dicari aja. Oke, ada lagi yang mau didiskusikan? Waktunya sudah ini ya Bu, saya baru lihat 10.20. Ya, berarti harus ada proses review bersama-sama itu ya. Ya, karyanya kan ada di Google Drive ya, Nana ya. Oh iya. Google Drive. Iya. Ya, jadi teman-teman. Ini apa? Nanti. Iya. Jadi teman-teman untuk mereview, jadi teman-teman bekal utamanya tadi kan salah satunya pengetahuan yang luas. Artinya bisa membaca juga topik-topik yang sejenis dengan topik yang direview yang ditulis oleh teman-teman yang lainnya, sehingga kita punya pembanding, punya arah yang lebih luas. Kata kunci untuk mereview itu artinya pengetahuan yang luas, bacaan yang luas, sehingga kita punya kosakata atau karya yang lebih luas. Terima kasih Bu, mohon maaf ada kesalahan. Berarti begini aja, diatur begini saja, apa namanya, nanti Laila, halo, Laila tadi izin katanya terlempar. Iya, tinggal Mbak Dela. Bisa gini, apa namanya, setiap kelompok nanti saling bisa kelompok berapa, misalnya kelompok 1, 2, 3, sampai 8 ya, ini yang
kelas ini sampai 8 kelompoknya. Kelompok 1 mereview kelompok 2, kelompok 3, kemudian 2 ke kelompok 3, begitu seterusnya seperti itu ya. Bisa seperti itu. Jadi saling mereview, apa yang direview tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Rio itu tadi, 3 hal itu tadi, ditambah bahasa tentu saja ya, penggunaan bahasa bakunya yang harus jelas, juga ejaannya juga harus jelas kan gitu. Jadi kebakuan untuk semua aspek di dalam makalah tersebut itu harus diperhatikan gitu ya. Jadi reviewnya mungkin bisa diperaspek, bisa gini, laporan dari yang lain mau langsung di naskah yang ada di draft itu, berarti yang mengerjakan memberi tanda-tanda, kita pilih reviewnya di format tersendiri atau langsung di naskah. Seperti apa Pak Rio? Ini di Google Drive Ibu, formatnya dalam bentuk itu ya, bentuk Word ya. Word dan itu ya. Nah, jadi dikasih note aja biasanya teman-teman, dikasih note aja. Oh langsung di naskah ya? Oh malah bisa bagus semua nanti kalau review nanti kan jadi semua nanti bisa memberi review semua betul. Gitu. Ada jadi, namanya nanti ada namanya previewnya. Yang harus jelas kelompok 1 itu yang mereview siapa. Semua kelompok. Jadi kalau pakai format nanti jangan-jangan hanya satu format, nanti malah tidak semua memberi ulasan. Bisa seperti itu ya. Itu dalam waktu kita batasi pemberian review itu sampai hari apa ya? Kalau tidak segera nanti kalian malah lupa. Hari ini kan hari Selasa, Rabu, Kamis dalam minggu ini. Jadi minggu depan itu teman-teman yang di kelompok tersebut itu sudah bisa merespon, bisa memperbaiki naskahnya berdasarkan tanggapan dari teman-teman yang lain gitu, seperti itu. Jadi nanti saya Pak Rio sudah terima jadi gitu. Bagaimana? Jadi sampai Jumat ya. Kesempatan memberi review di Google Drive, di file Google Drive masing-masing kelompok. Silakan nanti diatur kelompok 1 mereview kelompok 2, kelompok 2 mereview kelompok 3, seperti itu ya. Halo? Iya, Ibu, baik, saya mau izin nanti memasukkan Pak Rio di dalam GWA saja ya Pak Rio ya, tidak usah di boleh, iya. Baik. Baik, terima kasih, saya rasa cukup nih. Semuanya udah bisa ya, udah tahu ya cara kerjanya ya, tinggal dikasih note aja di Word-nya. Jadi ketahuan nanti partisipasinya juga ketahuan. Kasih yang review itu ya Pak ya, yang pakai review itu kan, pakai. Iya. Seperti tak kasih contoh. Tak kasih contoh dulu, Bu. Oh, baik, silakan Pak Rio. Ini misalkan naskah. Ya, sebentar ya. Udah kelihatan teman-teman? Sudah, Pak. Nah, nanti misalkan ini beberapa catatan-catatan ya. Nah, ini kayak gini kan. Ini bisa di-blok nanti. Ini ketika sudah di-blok, dikasih note aja tambahkan komentar. Nah, nanti di sini nanti kan ini kan belum bisa dikasih note aja. Nah, di sini teman-teman kasih note. Ini penggunaan huruf misalkan, penggunaan huruf harusnya dikasih kayak gini aja. Nanti dimasukkan. Nanti ketahuan dia komentar-komentarnya. Ya, tinggal di-blok, terus kasih note, di-blok kasih note. Nanti ketahuan ini yang komentar siapa dan sebagainya. Oh iya, tergantung jenis filenya ya. Bisa, bisa, anak-anak bisa. Iya bisa itu. Dari digital kan. Jadi ada catatan-catatan khusus nanti itu. Apakah yang kita komentar itu tentang isinya? Ya isinya itu ini masalahnya di mana ya, rumusan masalahnya kita blok aja kan, bloknya di blok. Apakah nanti huruf-hurufnya, ejaannya nanti di blok. Yang salahnya di mana kan jadi lebih detail, jadi lebih tahu yang harus diperbaiki yang mana. Jadi semakin banyak notnya berarti revisinya, penyuntikannya semakin bagus itu, berarti teman-teman lebih teliti. Ini menuntut itu berarti juga tulisan itu juga semakin bagus loh, karena yang lain bisa memberi tanggapan, bisa jadi tidak memberi tanggapan tuh karena bingung, bisa jadi saking bulatnya bingung mau memberi masukan tuh banyak loh yang seperti itu. Iya betul Bu. Betul. Nanti semakin kalau banyak catatan jangan khawatir, itu berarti rasionalnya bisa diterima oleh yang lain.
Betul. Seperti itu. Dan menarik kan, menarik dikaji. Jadi ketahuan nanti. Jadi partisipasi teman-teman juga bisa dinilai. Jadi kita bisa ngecek, oh teman ini banyak sekali dia mengomentari. Jadi dia lebih teliti, lebih. Jadi kita menilai tacit knowledge-nya, kita bisa nilai juga tentang ketelitiannya. Baik, sebelum diunggah, mungkin ada kesempatan untuk memperbaiki dulu dari teman-teman ya, menyempurnakan apa proposalnya sesuai dengan yang kita bahas bersama tadi, bahwa dalam setiap penulisan proposal itu terikat oleh gaya selingkung, format ya dari panitianya tadi. Betul. Kalau ini misalnya untuk PKM-nya Belmawa, Ristek Dikti, Kemendikbudristek, berarti ikuti pedoman, paling tidak pedoman PPKM yang tahun 2021 ikuti itu begitu. Termasuk juga kemudian terkait dengan itu RAB-nya usahakan untuk mengakses semua dana yang disediakan. Kalau misalnya di situ itu maksimal 12 juta, akses semua 12 juta, jangan hanya 4 juta atau 3 juta, itu tadi malah hanya kulaan kain atau apa itu tadi hanya berapa juta begitu. Jadi gunakan semua, harus maksimal diambil semua. Ibu, ini proposalnya bentuk PKM ya, Bu? PKM. Jadi PKM yang 5 bidang, Pak Yo. Jadi yang kewirausahaan, riset atau kemasyarakatan atau yang karya, ada yang 5 bidang, yang gagasan tertulis sama AI tidak, artikel ilmiah tidak saya jadikan tugas gitu. Jadi 5 bidang itu, perhatikan juga buku berapa di pedoman itu semuanya ada. Yang kewirausahaan itu, yang produk seperti apa, yang jasa seperti apa, itu dilihat. Gitu. Kemudian bahasa, kemudian isi, tadi misalnya punya Adela, loh ini latar belakangnya bicara tentang kelenjar keringat yang kuat pada remaja sehingga membutuhkan bantalan. Itu butuh referensi ya, mulai dari latar belakang. Kajian pustaka itu sudah masuk di sana, apalagi kalau kewirausahaan tidak ada bagian khusus yang namanya kajian pustaka. Kajian pustakanya berarti include di latar belakang. Jadi referensinya digunakan di latar belakang. Seperti itu. Jadi yang lain diperbaiki juga ya. Nanti Ibu bisa saya bantu kirimin format Ibu. Kami baru BIMTEK kemarin tentang formatnya sudah ada. Format ini Pak Rio udah ini malahan ini sudah punya. Jadi teman-teman, ini saya kasih contoh ya teman-teman. Jadi ke PKM itu terkait sekali sama format. Tadi di awal saya ceritakan, ternyata yang banyak yang di-reject, ditolak itu gara-gara tidak sesuai dengan format. Itu hampir 70% teman-teman. Jadi PKM mahasiswa, ini contohnya, ini contoh template ya, contoh misalkan contoh kewirausahaan. Nah, jadi dia minta formatnya harus mirip teman-teman. Ini contohnya kayak gini. Jadi di format itu sudah tidak ada lagi cover, tidak ada lagi cover. Nah, ini contohnya kayak gini ya. Jadi ketika proposal langsung masuk ke daftar isi, teman-teman. Jadi kalau ada muncul ketika proposal di-upload, ada cover langsung ditolak gitu. Apalagi ada halaman pengesahan. Nah, di halaman judul diperhatikan juga nih ada bab 1 pendahuluan kan, gambaran umum, rencana usaha, metode pelaksanaan. Oh, di template-nya ya, iya. Template-nya mungkin nanti bisa dibagi. Betul. Jadi kalau metode pelaksanaan jangan diganti metode penelitian. Jadi harus sesuai format. Biayanya, ini kan halaman-halaman tinggal diganti nanti. Nah, di pendahuluan apa yang dibahas? Di pendahuluan teman-teman, nah ini tadi pendahuluannya. Artinya alasan yang mendasari disusun proposal PKM. Nah, apakah proposal PKM ini hasil riset pasar atau inisiatif sendiri? Kalau hasil riset pasar, datanya apa yang digunakan? Berdasarkan apa? Seperti itu kan? Atau inisiatif sendiri? Jadi ada 2. Kemudian ungkapkan juga jenis dan spesifikasi komoditas teknis. Jadi ini terkait sekali hal-hal yang teknis, teman-teman. Jadi kalau hal-hal teknis ini bisa salah, kemarin pengalaman itu ada pakai cover, ada yang pakai lembar pengesahan itu langsung ditolak. Hampir 70%. Jadi dia sebenarnya konten isinya udah bagus. 70% itu sangat tinggi loh ya. Tinggi sekali, Bu. Itu apa hanya perkara sepele ya, nggak patuh itu. Nawar ngengkel itu. Ngeyel, Bu, betul. Seperti itu. Jadi udah diberitahu masih tetap ngeyel. Nah, makanya ada yang namanya gaya selingkung. Betul. Terkait dengan pedoman itu namanya gaya selingkung. Oh, gayanya Ristek itu seperti itu. Gayanya UM gini, gaya yang lain kan gitu. Seperti itu. Ini teman-teman, ini ada sekitar 69,2% tidak lolos, itu masalah administrasi kadang-kadang. Masalah literasi. Kemudian teman-teman ini ya kesalahan beberapa penilaian tahap pertama proposal PKM itu keterulangan topik. Topiknya tuh sudah diulang-ulang banyak.
Contoh kayak gini teman-teman, kan PKMK itu kan tentang kewirausahaan. Kalau bisa jangan tentang makanan. Makanan itu karena kita saingannya sama penjual-penjual di pinggiran jalan. Kalau bisa ada sentuhan teknologi. Kemudian salah kamar ini proposalnya tentang apa, terus masuk ke skema yang mana. Kemudian asal administrasi itu sekitar 73,7%. Ini beberapa kesalahan teknis yang bisa dipelajari. Nanti tak kirimkan deh. Saya bantu kirimkan formatnya. Mungkin begini, saya ralat saja. Berarti untuk minggu ini semua masih memperbaiki proposalnya masing-masing agar maksimal ya. Agar maksimal, dilengkapi dengan referensi yang memadai, ada hasil penelitian yang terkait dengan topik yang diangkat. Kemudian juga ada ada artikel dari jurnal yang disitasi, gitu seperti itu ya. Ini sudah diajarin semua ya, Bu? Dalam? Sudah semua ya untuk citasi Mendeley-nya sudah. Belum, ini tadi anak-anak masih draft-draft semua kok, Pak. Kemarin hanya membahas tentang wawasan kebahasaan saja. Belum, ini masih baru pertama mengecek seperti apa proposal yang sudah dikembangkan gitu. Iya, benar. Iya. Agar nanti masing-masing mudah tinggal cari pembimbing ini. Iya, insya Allah lolos ya. UM banyak itu lolos tuh kayaknya. Iya, kita peringkat 5 Pak, terselamat ya. Makanya peringkat 5 itu prestasi yang luar biasa gitu, karena biasanya peringkat kelima itu ditempati oleh perguruan tinggi yang sudah mapan gitu ya. Memang UM masuk selalu dalam klaster utama, tetapi peringkat 5 itu yang luar biasa juga. Keren tuh. Padahal kemarin cerita tuh bidang kemahasiswaannya, anggarannya cuma 1,5% dari PNBP, padahal Unbrau itu 7,5% kan, besar, tapi bisa maksimal dia. Maksimal. Dosen-dosennya juga keren-keren, Masya Allah. Ibu Aziza. Ya. Baik, terima kasih, ya. Bu. Saya rasa gitu ya, berarti diralat dulu, masih belum dikumpulkan dalam satu drive, tapi perbaiki dulu drive-nya masing-masing ya. Perbaiki dulu dalam kelompok masing-masing. Minggu depan kita mungkin akan lebih mengecek lagi terkait dengan penyuntingan yang lebih detail begitu. Saya rasa kok begitu ya. Biar konsentrasi di proposalnya masing-masing dulu. Baik, saya akhiri kegiatan kita pada hari ini. Barangkali ada yang mau disampaikan lagi? Pak Rio, ada lagi? Cukup, Ibu. Ibu. Terima kasih, Bu, atas kesempatannya. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak. Selamat siang. Izin pamit ya, Bu.